Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, saya perawat Destia dari Puskesmas UPI. Hari ini akan melakukan pengkajian kesehatan keluarga Ibu. Apakah diperbolehkan? Iya, Bu, boleh silakan masuk. Boleh silakan masuk. Ini saya akan membantu pengkajian kesehatan di keluarga Ibu, terkhusus mengenai kesehatan Ariela yang sedang diare. Apakah Ibu dan keluarga dapat berbicara bersama saya? Iya, Bu, boleh. Boleh tahu Ibu siapa kepala keluarga dan berapa jumlah anggota keluarga di rumah ini? Saya kepala keluarga di rumah ini. Nama saya Anissa. Dan ini adalah dua anak saya, yaitu Ariela dan Widya. Bu, kalau boleh tahu, pekerjaan Ibu saat ini apa nih? Kebetulan saya mempunyai toko kue, Bu. Saya membuat kue-kue di rumah. Bu, boleh diceritakan sejak kapan Ariela mengidap diare? Ariela sudah mengalami diare kurang lebih 3 hari ini, Bu. Awalnya dia tuh mengeluh perutnya sakit, kemudian tuh lama-lama jadi sering buang air besar kurang lebih 5 kali sehari. Apakah ada demam, mual, atau lemas, Ibu? Kalau mual atau muntah sih nggak ada, Bu. Tapi kemarin tuh badannya tuh lemas dan ada sedikit demam gitu. Tindakan pertama yang Ibu lakukan saat Ariela mengalami diare, Bu? Kami tuh memberi dia air putih dan sedikit oralit, Bu. Terus tapi itu kami belum membawa dia ke dokter sih. Bagaimana kondisi lingkungan rumah ini, Bu? Apakah ada genangan air atau tumpukan sampah di sekitar lingkungan rumah? Ada sih, Bu, tempat sampah di belakang rumah. Tapi tuh kadang tuh penuh sama bau gitu loh tempat sampahnya. Terus tuh selokan itu juga ada di depan rumah, tapi tuh sering mampet gitu, Bu, karena mungkin karena banyak sampahnya itu ya. Apakah keluarga Ibu menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari? Untuk minum pakai air galon, kalau misalnya air sumur buat mencuci. Bu, bagaimana keadaan sehari-hari di rumah? Apakah anak-anak diajarkan untuk mungkin sebelum makan? Saya ajarkan, Bu, tapi terkadang mereka sering lupa gitu kalau habis dari luar langsung makan tanpa mencuci tangan. Bagaimana Ibu kondisi jamban di rumah ini? Apakah digunakan dengan baik? Iya, kami punya jamban, tapi untuk menyiram itu kadang itu terbatas gitu airnya. Ada permasalahan air sedikit? Iya. Stok airnya kadang kurang. Menurut Ibu dan keluarga, penyebab Ariela diare itu apa ya? Mungkin karena si Arielnya sering jajan di luar kan. Padahal kami udah sering ngingetin gitu untuk gak beli jajan sembarangan seperti es dan gorengan gitu, Bu. Iya, Bu, soalnya es sama gorengan itu enak, jadi aku suka. Ibu, apakah Ibu tahu tanda-tanda bahaya diare seperti adanya dehidrasi? Saya kurang tahu sih, Bu, apakah kalau terjadi dehidrasi itu anak jadi kayak lemas gitu, Bu, kayak yang dialami si Ariel ini? Betul, karena cairan dalam tubuhnya itu berkurang. Baik Ibu dan adik-adik, berdasarkan hasil pengkajian dan wawancara tadi, saya merumuskan beberapa masalah perawatan yang terjadi di keluarga ini. Yang pertama ini defisit pengetahuan dengan kode D0111 berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan keluarga tidak memahami tanda-tanda bahaya diare atau dehidrasi seperti dehidrasi. Kedua, kesiapan peningkatan pengetahuan dengan kode D0113 dibuktikan dengan keluarga menunjukkan keinginan serta kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan, terutama untuk anggota keluarga yang sedang sakit. Nah, untuk dosa ketiga ini, pemeliharaan kesehatan tidak efektif dengan kode D01117 berhubungan dengan ketidakmampuan mengatasi masalah, dibuktikan dengan keluarga belum mampu mengatasi masalah kesehatan lingkungan seperti selokan mampet. Nah, sekarang kita tentukan dulu prioritas masalah keperawatan di keluarga Ibu menggunakan scoring Bailon dan Maglite. Baik Ibu, mari kita membuat scoring untuk merumuskan
prioritas permasalahan di keluarga Ibu. Yang pertama ini mengenai defisit pengetahuan Ibu. Nah, untuk sifat masalahnya, berdasarkan sifat masalahnya, apakah secara aktual, tidak atau kurang sehat, ancaman, mengancam kesehatan, atau krisis. Menurut Ibu ada di poin berapa tentang sifat masalahnya ini? Kalau menurut saya sifat masalah defisit pengetahuan ini mengancam kesehatan sih Sus, soalnya kan kalau kita nggak tahu tentang informasi yang tentang kesehatan tuh kita nggak tahu gimana cara penanganannya gitu. Ya, ancaman kesehatan ya Bu ya. Kemudian selanjutnya defisit pengetahuan ini masalahnya dapat diubah menurut Ibu mudah atau hanya sebagian atau tidak dapat diubah? Menurut saya mudah sih Sus, soalnya kan banyak informasi-informasi juga kan ya dari internet gitu, selama kita punya keinginan untuk mencari info itu gitu. Yang selanjutnya untuk potensi dapat dicegah dari defisit pengetahuan itu, menurut Ibu potensinya tinggi, cukup atau rendah? Menurut saya cukup sih, soalnya ya meskipun udah banyak platform-platform atau informasi kayak gitu, cuman kadang kita juga harus baca gitu, kadang gitu Sus. Kadang udah tahu juga adiknya, udah dikasih tahu, ngeyel gitu. Untuk menonjolnya masalah ini ya defisit pengetahuan, menurut keluarga Ibu apakah masalahnya berat harus segera ditangani, atau ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, atau masalah tidak dapat dirasakan? Menurut Ibu di poin yang mana? Menurut saya masalahnya tidak terlalu dirasakan sih, susahnya kan kayak meskipun nggak tahu tapi ya penting sih, cuman ya masih baik-baik aja lah keluarga kita gitu. Baik, selanjutnya ini diagnosa yang kedua ya Bu, mengenai kesiapan peningkatan pengetahuan. Nah, secara sifat masalahnya, menurut Ibu untuk kesiapan peningkatan pengetahuan ini apakah di poin aktual, ancaman kesehatan, atau krisis? Menurut saya sih keadaan sejahtera sih, kalau yang itu yang kesiapan peningkatan pengetahuan. Keadaan sejahtera ya Bu ya? Iya. Tuliskan. Kemudian dari masalah yang dapat diubahnya, menurut Ibu mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat? Menurut saya mudah sih Sus, karena itu kan yang penting kita motivasi diri kita untuk mempersiapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan yang kita miliki gitu kan ya. Untuk potensi dapat dicegahnya tinggi, cukup, atau rendah Bu dari peningkatan pengetahuan menurut Ibu? Potensinya tinggi sih Sus kalau menurut saya. Baik. Nah, untuk menonjolnya sifat masalah ini, menurut Ibu masalahnya berat, harus segera ditangani, atau ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani, ada masalah atau tidak dirasakan? Menurut Ibu di poin yang mana? Menurut saya tidak dirasakan sih Sus masalahnya. Baik Ibu, diagnosa selanjutnya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Menurut Ibu sifat masalahnya apakah aktual, ancaman kesehatan, atau krisis, atau keadaan sejahtera? Menurut saya kurang sehat sih Sus, kalau kita emang belum tahu banget gimana pemeliharaan kesehatan yang efektif gitu. Ini ya Bu ya, aktual. Kemudian dari dapat diubahnya, menurut Ibu ini masalah dapat diubah mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat? Menurut saya hanya sebagian sih Sus, soalnya kadang udah berusaha gitu ya untuk bersihin lingkungan, tapi sering lah itu kayak sampah bertebaran tiap hari gitu ya. Dari potensi dapat untuk dicegahnya, menurut Ibu tinggi, cukup, atau rendah? Menurut saya cukup sih, soalnya ya kami udah berusaha, cuman kan lingkungannya nggak cuma dari rumah kami gitu yang hasilkannya mampet kan, kadang ada warga lain juga yang mau sampah sembarangan gitu. Untuk menonjolnya masalah, nah menurut Ibu masalahnya berat, harus segera ditangani, ada masalah tapi tidak perlu ditangani, atau masalah tidak dirasakan? Menurut Ibu bagaimana untuk masalah ini? Menurut saya masalahnya cukup berat sih, soalnya kan itu sangat berdampak gitu pada kesehatan keluarga kami gitu Sus. Begitu. Berdasarkan hasil perhitungan scoring bersama tadi,
Dapat disimpulkan prioritas masalah pertama yang terjadi di keluarga Ibu. Yang pertama itu mengenai pemeliharaan kesehatan tidak efektif dengan skor 3,6. Kemudian permasalahan yang kedua, kesiapan peningkatan pengetahuan dengan skor 3,3 dan defisit pengetahuan dengan skor 3,2. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya dari Ibu dan keluarga. Berdasarkan pengkajian tadi, diare adik Ariela ini kemungkinan disebabkan oleh makanan dan faktor lingkungan ya Bu ya. Saya akan membantu untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan dan pengobatan diare. Apakah Ibu dan keluarga bersedia bekerja sama? Bersedia sih Sus, soalnya kayaknya kami sedang banyak waktu luang ya kan? Iya. Baiklah Ibu, besok saya akan memberikan materi penyuluhan mengenai diare di rumah ini pada pukul 9 pagi besok. Apakah Ibu dan keluarga bisa? Bisa Sus. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit. Insya Allah besok kesini lagi ya Bu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat keluarganya. Baik, terima kasih Bu Perawat. Ya Allah, repot-repot kesini. Terima kasih Bu.